Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sihir Hitam. Cerita ini ditulis oleh Mak Nanau. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sihir Hitam. Adira mencium bibir saja singkat membuat Satya melongo tak percaya. Adira sendiri tidak mengerti mengapa ia memberanikan mencium bibir Satya seperti itu. Kini keduanya sama-sama saling melohok dan beberapa detik kemudian Satya memeluk Adira. I love you. Bosan gue dengernya I love you mulu, hampir tiap hari lo ngomong gitu, Sat. Iya, nanti kita makan bakso Pak Endang lagi yuk. Gak mau makan di restoran gitu? Gak, bosen. Mau bakso? Yaudah nanti kita makan di sana. Oke bos. Bakso Pak Endang memang rasanya nendang, selalu ramai dikunjungi banyak pelanggan terutama Adira dan Satya yang sering kali makan di sana. Dir, kok bengong? Kenapa? Gak apa-apa, gue suka aja mandangin hujan karena bikin adem. Mending mandangin gue, Dir, lebih adem. Kan gue ganteng. Adira memang suka memandang rintikan hujan, terutama ketika hujan turun deras membuat Adira selalu mengingat masa bersama Satya. Seringkali mereka berdua terjebak di bawah rintikan hujan dan saling bertatap seolah mengekspresikan perasaan masing-masing. Dir, kalau hujan gini inget waktu di hutan ya? Bukan cuma di hutan, kita sering banget kejebak hujan di mana-mana sampai basah kuyup. Dari SMA kayaknya lo sama gue harus banget gitu basah kuyup gara-gara air hujan. Oh, jadi itu sebabnya lo suka mantengin rintikan air hujan karena lo inget terus sama gue ya? Gak juga sih, beberapa orang pasti ada yang kayak gue juga. Ngerasa adem tiap kali dengar suara rintikan hujan dan ngerasain sejuknya ketika hujan turun deras. Satya hanya mengangguk paham saja. Seketika suasana hening. Rupanya Adira tertidur. Satya tersenyum lirik memandang wajah gadis di sampingnya lalu mengusap lembut rambut Adira. Seandainya kita seiman, mungkin kemarin-kemarin gue udah nikahin lu, Dir. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam lamanya, akhirnya sampai di rumah Adira. Rupanya si cantik Adira masih tertidur pulas. Satya tidak tega membangunkannya, namun ketika Satya baru saja keluar dari mobil dan hendak membuka pintu mobil, ia berniat menggendong Adira. Tiba-tiba saja Adira sudah terbangun terlebih dahulu. Hilang sudah kesempatan Satya untuk menggendong Adira ala-ala bridal style seperti di Wattpad pada umumnya. Satya kan bucin luar biasa. Kalau sudah bersama Adira maunya mesra-mesraan terus. Udah sampai. Gumam Adira dengan suara seraknya khas bangun tidur. Ia membuka matanya perlahan dan melihat tampang Satya yang cemberut di hadapannya. Lah, lu kenapa, Sat? Surupan? Kesel kenapa bangun sih? Lah kok kesel, kan udah nyampe. Ya gue bangun lah. Jadi lu udah tahu kalau udah sampai? Orang Lili yang bangunin gue. Awas gue mau keluar. Adira buru-buru keluar dari mobil dan berjalan terlebih dahulu menuju rumahnya. Menyebalkan sekali Adira ini, bukannya peka tapi malah acuh saja. Adira, apaan sih lo mau balik? Ya udah balik aja. Ya memang gadis itu seperti itu adanya. Kadang sangat lucu, kadang-kadang galak seperti singa. Gak mau gue gendong, Dir. Gendong? Gue kan sehat walafiat. Ngapain lu gendong? Dah males. Gue capek mau langsung mandi terus makan. Abis itu gue ngerjain naskah. Buru-buru Adira membuka pintu rumahnya dengan kunci rumah yang selalu ia bawa kemanapun, karena Adira tinggal sendiri di rumah yang tak bertingkat. Dan tanpa pembantu, jadi ia selalu mengunci rumah sebelum pergi kemana-mana dan membawa kuncinya. Lo mau mampir? Saja mengangguk mengiyakan. Ya udah, tapi jangan nyusahin ya. Kalau mau makan, delivery aja. Sungguh teganya Adira itu. Kenapa tadi pas di perjalanan romantis nyium gue, pas sampai rumah kayak kuda ngamuk? Gak usah ngatain gue kayak kuda. Kalau gue kuda lo apaan giginya?
Satya menelan Salvinanya susah payah. Ia lupa bahwa Adira bisa membaca pikirannya ketika jarak dekat. Keduanya segera masuk ke dalam rumah Adira. Adira membanting tasnya ke sofa dan ia segera pergi mencari handuk. Karena ingin buru-buru mandi membersihkan tubuhnya yang lengket akibat petualangannya di desa Ciputat yang banyak menguras tenaga. Satya duduk di ruang tengah. Ia memesan makanan lewat aplikasi Gojek untuk mengisi perutnya, sekaligus memesan untuk Adira juga. Adira galak banget sama Abang Ganteng. Padahal Abang Ganteng perhatian sampai beliin makanan tuh. 30 menit lamanya Adira selesai mandi dan selesai juga berganti pakaian. Ia melihat Satya yang sedang makan di ruang TV. Adira pikir Satya pulang, tapi kenyataannya malah menunggunya selesai mandi. Sat, lu pesen makanan? Iya, gue lapar. Nobat lu. Thanks ya. Adira, aku mau daging. Nanti ya Li, besok aku belanja ke supermarket daging segernya. Sekarang aku capek banget. Oke, kalau gitu sekarang aku mau keluar dulu main sama Ling Ling. Pukul 12:30 dini hari. Adira belum juga selesai mengetik naskah. Gadis ini jika sedang fokus mengerjakan naskah bisa sampai berlarut-larut malam tanpa kenal waktu. Kecuali sudah benar-benar mengantuk, pasti ia akan mengistirahatkan diri. Saat sedang mengetik di laptop miliknya, tiba-tiba ada email masuk. Adira buru-buru membukanya karena penasaran. Email dari jangan tahu siapa aku. Tertuliskan gedung sekolah. Entah mengapa tiba-tiba bulu kuduk Adira merinding tak menentu. Belum sempat Adira membalasnya, tiba-tiba isi chat dari email itu menghilang. Loh, kok hilang? Ini apa sih maksudnya? Lampu yang semula menyala terang tiba-tiba mati. Lili, jangan jahil ya. Lili, nyalain lampunya. Li. Adira menyalakan senter di ponselnya. Ia terkejut saat ada sosok perempuan membelakanginya sambil menangis sesegukan. Rambutnya panjang melewati kaki, membuat Adira seketika panik ketakutan. Lu siapa? Gedung sekolah Gernada. Maksudnya? Saat Adira mulai mendekati ke arah sosok itu, tiba-tiba lampu menyala dan sosok itu menghilang. Sepertinya sosok itu meminta bantuan Adira dan menyebutkan nama gedung sekolah sebagai petunjuk. Gedung sekolah Gernada. Tempat sekolahnya adiknya Satya kan? Tak salah lagi. SMA Gernada adalah tempat sekolah Geri selaku adiknya Satya yang memang super bandel luar biasa. Apa hubungannya sosok itu dengan sekolah SMA Gernada? Apa mungkin dia meninggal di sana? Adira terus bertanya-tanya, tidak ada petunjuk apapun dari penglihatannya. Terutama Lili yang belum kembali ke rumah karena masih asik bermain dengan Ling Ling di alamnya. Karena belum mendapatkan kepastian apa-apa, maka Adira tidak akan gegabah menuju gedung sekolah itu. Kemungkinan Adira akan menemui Geri terlebih dahulu untuk menanyakan perihal tentang sekolah SMA Gernada itu. Adira buru-buru mengambil ponselnya dan mengirimi Satya pesan chat. Biasanya Satya tidur di pagi hari, karena pria itu hobi sekali begadang bersama teman-teman sebayanya di apartemen milik temannya. Karena Satya jarang pulang ke rumah kecuali ada hal penting. Satya, Sat. Apa sayang? Besok gue ke rumah lu ya. Tumben. Ada apa emang yang? Ketemu Geri. Satya langsung beralih menelpon Adira. Ia paham betul bahwa pria itu memang pencemburu yang hebat. Ia pasti akan buru-buru menodong banyak pertanyaan yang membuat Adira jengkel. Adira dengan cepat mengangkat panggilan telepon dari Satya. Ngapain sih ketemu si Geri? Suka lu sama adik gue? Buset, dia masih bocah. Baru juga kelas 3 SMA. Kalau lu gak mau sama gue, ya jangan sama adik gue juga kali. Lihat saja pria itu yang langsung emosional dan marah-marah tidak jelas. Padahal Adira belum mengatakan seucap kata pun. Tetapi pria itu sudah meningkatkan emosionalnya dengan cepat.
Tarik napas dulu Sat, buang, tarik lagi, buang. Di seberang telepon sana, Satya mendekatkan ponselnya pada bokongnya lalu kemudian, ih jorok amat sih lo Satya. Lah katanya suruh tarik napas terus buang, ya udah gue kentut. Menyebalkan sekali pria itu, untung saja lewat telepon. Jika saja Satya berada di dekat Adira, sudah dipastikan Adira akan menendang bokongnya kasar. Begitulah rasanya menjadi seseorang yang memiliki kelebihan bisa melihat makhluk halus. Hidupnya tidak pernah tenang karena digentayangi makhluk-makhluk dari dunia lain. Entah itu dimintai tolong atau justru mereka hendak mencelakai. Adira tidak ingin mengeluh tentang kelebihan yang Tuhan beri padanya. Setidaknya ia bisa menolong arwah yang memang sangat membutuhkannya agar bisa kembali ke alamnya dengan tenang. Adira sedang bersiap-siap menuju rumahnya saja. Karena hari ini adalah hari Minggu, jadi otomatis orang tua Satya juga sedang ada di rumah. Sudah lama sekali Adira tidak bertemu Tante Lisa dan Om Gunawan. Mereka juga selalu menerima kehadiran Adira dengan baik dan tidak pernah melarang Satya bersahabat dengan Adira. Gue kesana sendiri aja deh, pasti Satya belum bangun. Gumam Adira lalu buru-buru memesan taksi online. Di perjalanan menuju rumah Satya, rasa penasaran Adira semakin besar tentang sosok yang menemuinya malam itu dan memberikan petunjuk berupa nama gedung sekolah. Adira, kamu jangan ngelamun. Tadi ada arwah yang mau masuk ke tubuh kamu. Kemanapun Adira pergi, pasti Lili selalu dalam pelukan Adira, karena Adira selalu membawa bonekanya kemanapun ia pergi. Adira tidak menjawab ucapan Lili karena takut dianggap gila oleh sang supir taksi. Sesampainya di depan rumah Satya, Adira buru-buru membayar ongkosnya lalu keluar dari mobil taksi. Pintu gerbang terbuka lebar dan Adira melihat mobil BMW putih milik Syifa terpampang tepat di halaman depan rumah Satya. Ngapain dia di rumah Satya? Cie, cemburu, saut Lili sementara Adira hanya memutar bola matanya malas. Pak Satpam tersenyum lirik pada Adira lalu mempersilahkan Adira masuk. Karena Pak Satpam dan seluruh pekerja di rumah Satya sudah mengenal Adira, jadi tidak heran jika mereka sangat ramah terhadap Adira. Adira memencet bel beberapa kali dan beberapa saat kemudian seseorang membukakan pintu. Rupanya Gary yang membuka pintu. Subhanallah, mimpi apa gue ketemu bidadari gini? Lebay, mana abang lo? Kok ada mobil Syifa? Kepo ya. Gary, lu gak mau nawarin gue masuk itu? Ngobrol di depan aja kak. Soalnya di dalam lagi pada serius. Hah? Emangnya pada ngomongin apaan? Udah kak, di luar aja ya. Karena Gary tidak memperbolehkan masuk dengan alasannya membuat Adira memaklumi, alhasil keduanya ngobrol di depan rumah saja. Adira duduk di kursi, begitupun dengan Gary yang duduk di kursi sebelah Adira. Ngapain lo ngeliatin gue? Gak apa-apa, udah lama gak ketemu kok, makin cantik sih kak. Lebih banget lo. To the point aja ya Ger, gue kesini mau nanyain soal sekolah lo. Jadi, alhamdulillah sih gue udah lumayan pintar. Udah bisa bikin guru keluar dari sekolah. Udah bisa dapat peringkat Bang Jago nomor 1 karena ikut tawuran. Keren kan kak gue? BTW perhatian amat sama gue, suka ya? Ya begitulah perilaku Gary, 11-12 dengan kakaknya. Tidak mengenal umur yang jauh berbeda dengan Adira. Yang terpenting, jiwa playboynya terus membara kala melihat gadis-gadis cantik terutama seperti Adira. Biarpun Adira usianya jauh di atas Gary, tetapi wajahnya Adira masih imut-imut dan masih cocok menempati bangku SMA. Kagak yang mau gue tanyain, apa di sekolah lo ada yang aneh-aneh? Ada kak. Seriusan? Ceritain sedetail-detailnya. Jadi gini, di pojokan sekolah itu ada teman gue, namanya si Rio. Dia suka nonton video nganu dan gak ketahuan ke ama guru. Aneh kan? Gary jatuhan. Lo ingin sekali rasanya Adira mencakar wajah tampan Gary saat itu juga. Sungguh lelaki itu sangat menyebalkan. Kenapa kak? Gemes ya sama gue? Emang sih banyak cewek-cewek kelepek-kelepek karena gue ganteng, lucu, dan gemesin. Apa ada hantu di sekolah lu?
Seketika hening dan beberapa detik kemudian Gary tertawa terbahak-bahak, membuat Adira semakin jengkel dibuatnya. Hantu? Gary, gue serius. Apa lu tahu kejadian-kejadian di sekolah lu tentang pembunuhan atau apa gitu? Hantu mah nggak ada kak, adanya setan. Seriusan lu bisa lihat setan? Ya serius kak. Bukan cuma lihat, justru gue temenan. Lu punya temen setan? Ya kak, seluruh mantan-mantan gue di sekolah gue jadiin temen. Hebat kan gue bisa jadiin setan temen. Adira menepuk jidat lelah. Sungguh pria satu ini jauh lebih menjengkelkan daripada Satya selaku kakaknya. Pria yang ada di hadapan Adira ini. Bagaimana Adira bisa mendapatkan informasi jika Gary saja tidak jelas diajak bicaranya? Gue balik deh, malas gue ngomong sama orang gila. Kok balik? Jangan dong kak, sekali-kali selingkuh dulu sama gue. Lu perhatiin deh muka gue kak, gak jauh ganteng gue tuh sama abang Satya. Ya makanya lu yang serius kalau diajak ngomong. Gue butuh info soal itu. Lu tahu kan gue bisa lihat mereka yang orang lain sebut hantu. Gue tuh digentayangin sama salah satu sosok, dan dia nunjukin alamat gedung sekolah SMA Gernada. Gue kan udah lama di sekolah itu kak, dan pas kelas 2 gue kagak naik 2 kali. Jadi ya cukup lama ya. Kalau soal ada apa enggaknya hantu ya gue kagak tahu. Maybe ada karena sering ada yang kesurupan. What? Lo kagak naik 2 kali? Tunggu, kenapa Adira lebih terkejut Gary yang tidak naik kelas daripada orang yang kesurupan? Biasa aja kali kak Edah. Habis gimana dong guru-gurunya pada cinta mati sama gue kak? Jadi mereka pengennya gue berlama-lama di sekolah itu. Padahal kenyataannya Gary sering bolos dan jarang sekolah, lebih mementingkan main PS bersama teman-temannya. Atau yang paling asik clubbing, bukan untuk mencicipi jalan-jalan di sana, melainkan meminum minuman beralkohol bersama teman-temannya sampai tepar. Adira memutar bola matanya malas. Whatever. Terus yang kesurupan itu kenapa? Saat Gary mau menjelaskan perihal soal kejadian kesurupan itu, Satya dan Siva keluar dari rumah dan terkejut dengan kehadiran Adira. Sontak saja hati Adira memanas melihat Satya memegang tangan Siva tepat di hadapannya. Buru-buru Satya melepaskan tangannya dari tangan Siva. Gir, dari kapan di sini? Dari tadi. Gue kesini juga mau nemenin Gary kok. Jadi lu tenang aja kalau mau berdua sama Siva. Gue kagak akan ganggu. Hai Adira, maaf ya Satyanya gue pinjem dulu, dia harus anterin gue balik. Iya gak masalah. Lagian ngapain izin sama gue? Gue kan cuma temennya. Izin sama Tante Lisa, sama Om Gun aja selaku orang tuanya Satya. Udah kok, malahan bentar lagi kita mau tunangan, iya kan Sat? Adira melotot tak percaya. Apa katanya? Tunangan? Hatinya benar-benar perih mendengar hal itu, tapi tidak untuk menangis di hadapan Satya. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dengan siapapun Satya nanti ia harus bisa mengikhlaskannya. Wah selamat ya. Kapan? Undang gue kan? Adira tersenyum pahit seraya menjabat tangan Siva dan juga Satya bergantian lalu melepaskannya laun. Gary sih hanya menjadi penonton saja melihat drama mereka itu. Sepertinya Gary ingat film di Indosiar dengan judul. Tentu itu hanya bercanda, sebab judul dan kenyataan tidak ada hubungannya juga. Ya Bang Satya mau tunangan sama cewek lain. Kalau gitu Lili pindah haluan ke adeknya aja deh. Adira mendekat ke arah Satya lalu menepuk pundak Satya laun. Kalau nggak bilang mau tunangan, gimana sih Sat? Kalau gitu nanti gue mau deh bantu ngedekor acara pertunangan lo. Jauh di dalam hatinya Adira benar-benar merasakan sakit bukan kepala. Gue anterin Siva dulu balik. Lu jangan kemana-mana. Gue duluan ya Dira. Assalamualaikum. Shalom. Jangan lupa gue diundang. Gary menggelengkan kepalanya seolah tak percaya melihat Adira yang justru segirang itu. Padahal jelas-jelas tadi Gary memperhatikan wajah Adira yang terkejut dan murung. Ya elah kak, kenapa lu tutupin rasa sedih lu sih? Sedih? Kenapa gue harus sedih kalau sahabat gue udah nemuin jodohnya? Gue seneng lah. Kamu bohong Adira. Jauh di dalam lubuk hati kamu ngerasain sakit hati. Jangan membohongi diri kamu sendiri.
Aku emang pura-pura gak sakit hati di hadapan Gary maupun Shiva dan Satya. Tapi kamu tahu setelah ini kamu akan aku peluk erat Li buat lampiasin semua rasa sakit aku. Kak, weh. Mau tahu nggak kelanjutannya? Iya. Apa? Gimana? Jadinya kenapa mereka bisa kesurupan? Apa itu sering? Jadi gini kak, tiap kali ada yang kesurupan itu pasti yang diomongin toilet. Gue nggak ngerti itu setan mau berak atau apa. Masa mau berak aja harus masuk dulu ke badan orang sih, kan aneh. Jadi gue serius. Nah, aku serius sayang, jadi gitu ceritanya. Astaga, kalau bukan adiknya Satya udah dipacarin kan kak, Jerry. Bercanda sayang. Jangan sayang-sayangan gitu, jijik gue dengernya. Lo sama Satya 11-12. Terus habis itu gimana lagi? Kenapa ngomonginnya toilet? Ada mayat apa gimana? Toilet yang dia maksud tuh toilet belakang sekolah. Sampai kita ngikutin tuh setan ke toilet. Udah sampai di sana malah dia ketawa-tawa cekikikan, terus sedetik kemudian dia nangis kak. Nggak jelas deh. Sampai sekarang nggak tahu penyebabnya apa. Bahkan orang yang kayak lu aja nggak bisa nembus apapun perihal soal arwah toilet itu. Sampai sekarang. Udah enggak sih kalau yang kesurupan. Tapi kalau yang kayak sering ngerasain merinding itu sering. Gue pengen ke sana. Besok lu bisa kan jemput gue buat ke sana? Kenapa nggak sama Bang Satya aja? Oh, jadi lu nggak mau jemput gue? Mau banget ih. Apalagi yang dijemput rupanya kayak bidadari. Bah. Gue haus, bikinin minum Gi. Masuk aja yuk ke dalam. Bokap nyokap kan ada di dalam. Nggak pengen ketemu gitu. Adira mengangguk, lalu kemudian berjalan mengikuti Gary ke dalam. Lisa dan Gunawan nampak gembira dengan kehadiran Adira yang sudah sekian lama tidak menemui mereka. Ya Allah, senang banget bisa ketemu gadis cantik lagi. Adira juga senang bisa ketemu Tante lagi. Maaf ya, udah lama Adira gak kesini. Gak apa-apa sayang, Tante ngerti kamu sibuk sama naskah ya. Duduk sini, mau minum apa biar Biati nanti yang bikinin? Lisa segera memanggil Biati dengan suara nyaringnya, buru-buru Biati menghampirinya. Iya Nyonya. Bikinin jus stroberi buat Adira ya. Baik Nyonya. Adira tersenyum lirih. Lisa memang paling tahu minuman kesukaan Adira. Om kira kamu udah lupa di rumah kami. Gak mungkin Adira lupa Om. Om sama Tante sehat kan? Alhamdulillah sehat Dira. Oh ya, Satya gak macem-macem kan kalau ikut kamu petualangan mistis? Enggak lah Om, Tante. Satya baik kok, gak pernah macem-macemin Adira. Oh iya, kebetulan kamu kesini. Satya kan bulan depan mau tunangan sama Shiva. Tante butuh bantuan kamu Dir. Bulan depan mereka tunangan. Kenapa Satya gak bilang sama gue? Adira? Iya Tan, gimana? Bantuan apa? Di tempat lain, Shiva malam merengek-rengek mengajak Satya pergi makan siang ke restoran. Please Sat, mau ya? Tapi Satya cukup merindukan juga wajah Shiva yang seperti itu. Sudah lama sekali ia tidak menjumpai perempuan itu. Perempuan yang dulu seringkali menjadikannya prioritas sebelum Satya mengenal Adira. Tak disangka-sangka Shiva adalah gadis yang dipilih orang tuanya sebagai pendamping hidup nanti. Gadis yang dulunya luar biasa nerd kini berada di hadapannya dengan fisik yang membaik, terutama hijab yang gadis itu kenakan membuatnya semakin terlihat cantik. Dulu waktu SMP setelah putus dengan Satya dan Satya mengenal Adira, gadis itu benar-benar hancur. Ia pergi bersama pria lain menjadi perempuan yang benar-benar uring-uringan tak jelas. Satya memutuskannya bukan karena Adira, melainkan perasaannya labil yang tiba-tiba menyukai Adira. Bahkan ingin memiliki Adira. Namun usahanya selama bertahun-tahun hanya Adira anggap sahabat. Ya udah kita makan dulu. Beneran? Iya. Shiva tersenyum girang. Satya memutar balik arah untuk pergi ke restoran tertentu. Yang Satya rasakan tidak ada perasaan apapun selain menghargai keputusan kedua orang tuanya. Satya juga sangat menghargai wanita. Ia tidak mungkin membiarkan Shiva menangis hanya karena ia menolak ajakannya. Tapi apakah Satya menyadari bahwa di sana ada Adira yang sedang menambahkan hatinya sebisa mungkin?
Jadi nanti tante mau kamu temenin tante ke butik buat pilih gaun yang bagus gitu untuk Syifa, dan bantu tante ngedekorasi ya. Siap tante, tenang aja. Mah kan Bang Satya udah mau tunangan tuh sama Syifa. Nah Gary juga mau tunangan mah. Tunangan? Emang udah ada calonnya? Kamu ini masih sekolah Gary, jangan ngada-ngada. Itu yang lagi ngobrol sama mama kan calonnya Gary. Gary menaik turunkan alisnya dan melirik genit ke arah Adira. Sebenarnya Gary hanya mengalihkan saja karena pria itu tahu betul Adira sedang menahan tangisnya yang sebentar lagi akan meledak sia-sia di hadapan kedua orang tuanya. Ogah gue sama bocah ingusan. Karena Gary kesal disebut bocah ingusan, Gary segera bangkit dan duduk di samping Adira. Gue gak ingusan kak, nih lihat. Gary memperlihatkan lubang hidungnya ke hadapan Adira membuat Adira ilfil jadinya. Ih sana apaan sih lu? Apa lihatlah anakmu, aku terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Adira melotot tak percaya dengan tingkahnya Gary yang seaneh itu. Apakah pria itu kejiwaannya terganggu? Lebay kamu Ger, bangunlah kalau jatuh. Memang Gary ini setiap kali bertemu Adira selalu menggoda Adira. Dari Adira yang masih kuliah, Gary memang seperti itu sikapnya, jadi tidak perlu diherankan lagi. Lisa dan Gunawan menggeleng saja melihat kelakuan anak nakal itu. Sadar umur kamu ini Gary, goda-godain Adira kayak nilai di sekolah kamu udah bagus saja. Lah sadar lah Pak, umur Gary 20 tahun kan. Ya udah terus kenapa cuma beda 4 tahun aja? Kak bangunin dong, masa orang ganteng dibiarin jatuh gini? Ogah bangun sendiri. Dih, kalau gitu sih jadi gemes pengen macarin. Alhasil Gary bangun sendiri lalu duduk lagi di samping Adira, walaupun Adira memberikan jarak agar Gary tidak terlalu dekat dengannya. Kalau kamu sekarang gak lulus, papa pastiin kamu masuk panti asuhan. Lah, kok panti asuhan Pak? Ya kan biasanya anak yang terbuang dibuang di panti asuhan. Jadi papa mau buang Gary? Iyalah buang aja. Ngapain juga kamu masih di sini? Gak guna juga kamu tuh Ger. Lucu sekali ekspresi Gary saat menyanyikan lagu Ku Menangis hingga membuat orang-orang di satu ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Tante aku minum jusnya ya. Oh iya minum aja Dir. Kamu pakai izin segala. Obrolan Adira dan juga keluarga Satya semakin larut. Orang tua Satya sudah menganggap Adira sebagai keluarga mereka juga. Meskipun Adira kecewa soal pertunangan itu, tetapi Adira sadar bahwa dirinya memang tidak akan bersatu dengan Satya sekalipun orang tua Satya menganggap Adira gadis yang baik. Tetap saja perbedaan keyakinan mempengaruhi sulitnya Adira dan Satya bersatu sekalipun. Keduanya saling menggenggam erat. Tak lama Satya kembali setelah 1 jam mengantar Syifa pulang sekaligus makan siang bersama. Assalamualaikum, orang ganteng comeback nih. Gary buru-buru memindahkan posisi duduknya di samping papahnya. Loh, kenapa pindah Ger? Diam Pak, jangan berisik. Nanti kalau bangsa tahu Gary duduk dekat ke Adira bisa-bisa mampus Gary. Waalaikumsalam. Nah udah ada saja, jadi kalian para anak muda ngobrol aja di sini. Tante mau pindah tempat. Satya duduk menghampiri Adira dan menatap Gary tajam seraya meminta Gary meninggalkan ia dan Adira agar bisa berdua di ruang tengah tanpa gangguan dari Gary. Kak Adira, gue selaku orang ganteng se-Indonesia hendak pergi dari hadapan kalian berdua. Bye-bye. Ia berlalu terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Adira terkekeh saja melihat kelakuan dua manusia seperti Gary dan Satya yang seringkali bertengkar imut. Dan kini di ruang tengah itu hanya ada Adira dan Satya. Pria itu makin mendepetkan duduknya di samping Adira. Gak usah kayak gini saat lu udah mau tunangan sama Syifa. Apa sih? Dengerin dulu. Apa? Apa yang harus gue dengerin dulu dari lu saat? Semuanya kan udah jelas. Gue kagak marah sama sekali. Gue udah bilang gue bahagia kalau lu bahagia. Jangan bohong Dir. Gue tau lu kecewa. Tapi lu dengerin gue dulu ya. Please sekali aja dengerin. Apa? Gue gak tahu soal pertunangan itu. Gue juga kaget pas taunya tadi nyokap ngundang Syifa ke rumah dan ngobrolin itu semua.
Gue sempet nolak tapi gimana Dir? Gak apa-apa kok Sat. Kalau itu pilihan nyokap lo pasti itu yang terbaik. Oh iya, gue balik ya. Kayaknya di luar mendung. Lagi pula gue masih harus ngerjain naskah, kemungkinan gue bakalan disibukin sama itu. Gue udah ngobrol juga sama nyokap lo kalau gue bakalan bantu urusan gaun dan juga dekorasi. Sekali lagi selamat ya. Saat Adira beranjak bangkit dan melangkah pergi, Satya menahannya, menarik tangan Adira hingga gadis itu jatuh di atas pangkuannya. Gue minta maaf Dir. Apa gue berhak marah? Bahkan buat nangis di hadapan lo kayak gini pun rasanya malu saja. Gue ngerasa gak pantas saja. Harusnya dari awal gue gak perlu naruh perasaan sayang sama lo. Satya memeluk Adira erat. Sungguh Satya sangat merasa bersalah karena menyakiti hati gadis yang selama ini ia cintai sepenuh hati. Mau bagaimanapun takdir tetap akan jatuh pada kenyataan yang pahit. Karena memang semua sudah direncanakan Sang Maha Kuasa. Diri itu cuma pertunangan, bukan pernikahan. Jadi kita masih ada kesempatan buat sama-sama. Lo masih bilang kesempatan buat sama-sama. Pertunangan ini udah membuktikan kalau lo sama gue emang gak ditakdirin sama-sama. Dan sekarang apa yang lo harapin dari hubungan kita? Satya terdiam. Ia menatap gadisnya yang menangis seduh di hadapannya. Rasanya sakit melihat orang yang paling ia sayangi harus terluka karena keadaan pahit itu. Gary diam-diam mengintip di atas tangga. Ia hanya ikut prihatin dengan keadaan itu. Kalau gue ada di posisi itu, gue mau nolak aja pertunangan itu demi orang yang gue sayangin. Dan ngeyakinin mama papa bahwa orang yang gue sayangin bisa kok masuk ke agama yang sama. Akhirnya Satya melepaskan pertahanannya dan Adira segera berlari pergi. Sungguh Adira begitu sakit menerima kenyataan pahit itu. Bukan hanya dirinya yang terluka tetapi juga Satya. Satya mengacak rambutnya frustasi. Pria itu menangis kacau atas keadaan ini. Kenapa ini terjadi sama gue sih? Untung saja kedua orang tuanya sedang menyibukkan diri masing-masing. Sang ayah sibuk di ruang kerjanya yang kedap suara. Dan mamanya juga terlelap tidur di kamar yang kedap suara. Jadi mau Satya berteriak sekencang apapun tidak akan ketahuan juga. Membuat kenyataan pahit yang seharusnya tidak ingin Adira dan Satya rasakan. Kemana lagi seorang pria melampiaskan rasa frustasinya selain pergi ke klub malam? Ya, saat ini Satya berada di tempat itu lagi. Padahal sudah hampir beberapa tahun silam Satya tidak lagi menginjakan kakinya ke klub karena sibuk dengan Adira. Belum lagi saat ini Satya sedang memikirkan perusahaan papahnya yang nantinya akan dialihkan kepadanya. Dan sekarang pikirannya itu menjadi satu, antara perusahaan, Adira, dan pertunangannya bersama Shiva. Satya memang tidak lagi mencintai Shiva, tetapi ia tidak bisa menolak apa yang orang tuanya minta. Jika Satya menolak bertunangan dengan Shiva, maka Satya akan dicap sebagai anak durhaka nantinya. Tumben Sat kemari, galau lu? Tanya Rio yang notabene sebagai bartender sambil menuangkan minuman beralkohol itu pada gelas kosong. Biasa. Biasa gimana? Kalau biasa gak mungkin lu kemari bro. Gue mau tunangan. Wah, sama siapa? Adira. Kenapa lu galau mau tunangan sama dia? Karena itu yang lu mau dari dulu. Ya, Rio tahu betul bahwa Satya mencintai Adira sebab dulunya Rio teman SMA Satya juga. Jadi wajar jika Rio tahu semua tentang Satya dan Adira. Ya kalau tunangan sama Adira gue gak akan kesini goblok. Satya mengambil sebatang rokok dari tempatnya, kemudian menyalakannya dengan korek dan menghisapnya perlahan. Terus sama siapa lu tunangan? Shiva? Shiva? Bukannya nyokap bokap lu senengnya sama Adira? Kenapa jadi si Shiva? Cewek bejat begitu kenapa dipilih? Lagian itu mantan lu kan? Shiva memang terkenal sebagai gadis pemain di klub malam itu dulunya setelah putus dengan Satya. Entah kena azab atau mungkin satu hidayah, Shiva mau merubah dirinya menjadi perempuan baik-baik. Awalnya hanya demi mencuri perhatian kedua orang tua Satya, tapi entah mengapa lama-lama ia nyaman memakai hijab. Berubah sekarang dia jadi kalem. Masalahnya gue udah gak cinta. Gue cintanya sama Adira.
Gue paham, cuma di sini yang jadi permasalahannya Adira sama lu nggak seiman kan? Gue pikir Adira masuk Islam dan tunangan sama lu, taunya enggak. Sabar ya bro. Satya tersenyum pahit, perasaannya benar-benar kacau. Terutama Adira menjauhinya dan sama sekali tidak mau membalas pesan chatnya. Waktu semakin larut malam, tetapi Adira tetap berada di bawah langit yang mulai gelap tanpa membawa Lily ke tempat yang saat ini Adira singgahi. Ya, Adira berdiri di atas jembatan yang sepi, tapi bukan mau bunuh diri melainkan mencari tempat melampiaskan rasa sakitnya. Siapa yang peduli dengan perasaannya saat ini selain dirinya sendiri? Siapa yang bisa menyembuhkan luka yang ada di hati selain dirinya sendiri? Karena hanya diri sendiri yang bisa menenangkan perasaan yang benar-benar sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tak sengaja Giri lewat karena memang anak nakal itu hobi keluyuran tengah malam. Wajar saja sebab hobinya di masa muda ini nangkring-nangkring tidak jelas di tempat-tempat tertentu, bahkan bisa sampai larut pagi. Karena Giri melihat Adira berdiri di atas jembatan, ia jadi khawatir takut-takut Adira bunuh diri. Giri buru-buru turun dari motornya dan berlari menahan Adira. Kak Adira, sabar, jangan gegabah. Jangan bunuh diri, cowok masih banyak, bukan bangsat doang. Adira menepisnya kasar dan mendorong Giri. Wah, apaan sih? Gue gak mau bunuh diri. Lu pikir gue gak waras apa? Akhirin hidup gue cuma gara-gara cowok. Dan ngapain lu di sini? Alhamdulillah. Gue pikir lu mau bundir kak, gara-gara bangsat, mau tunangan sama cewek lain. Taunya galau aja ambil nangis. Udah gak usah ditangisin. Mending ikut gue jalan-jalan keliling Jakarta yuk. Hah? Giri menarik tangan Adira paksa dan menyodorkan helm. Pakai kak, nanti takut kenapa-napa. Jangan lupa pegangan ya. Modus amat lu. Lap dulu tuh ingusnya. Giri mengusap air mata Adira yang masih membasahi pipinya, dan juga cairan bening yang keluar dari hidungnya tanpa rasa jijik sedikit pun. Sontak saja Adira melohok di buahnya. Bukan apa-apa, Adira seketika mengingat Satya yang biasanya selalu mengusap air matanya. Tapi ini malah adiknya yang ada di saat situasi sekacau itu. Kini Adira sudah duduk di atas jok motor besar milik Giri dan pria itu mulai melajukan motornya. Sepertinya Giri sengaja meningkatkan kecepatan kilometernya agar Adira bisa memeluknya. Giri, jangan ngebut-ngebut. Pegangan makanya kak. Terpaksa Adira melingkarkan tangannya di pinggang Giri yang dipeluk si santai-santai saja, malah tersenyum girang. Kak, udah makan belum? Tanya Giri dengan suara yang dikeraskan karena memang menempuh perjalanan memakai motor membuat telinga sedikit sulit merespon. Karena helm yang berada di kepala cukup membuat telinga agak tuli jadinya. Hah? Apa? Gue gak denger. Kau udah makan? Belum. Karena mendengar Adira belum makan, maka Giri membawa Adira ke salah satu kafe untuk makan di sana. Loh, kok berhenti di sini? Katanya mau keliling Jakarta. Makan dulu, katanya belum makan. Adira hanya terdiam dan mengikuti Giri dari belakang. Tetapi Giri menghentikan langkahnya dan menatap Adira gemas. Ngapain lo liatin gue kayak gitu? Lo mau makan sambil pakai helm biar apa kak? Adira jadi malu karena ia lupa melepaskan helmnya. Mungkin akibat galau yang berlebihan membuatnya tidak bisa merasakan beratnya helm di kepalanya karena hanya ada beratnya melepaskan Satya dalam hidupnya. Belum lagi urusan sosok arwah yang terus mengikuti Adira dan Adira belum sempat membantunya. Juga urusan naskah yang belum terselesaikan akibat Adira yang tidak bisa sama sekali berpikir. Karena yang ada di pikirannya hanyalah Satya dan Satya. Ia hanya memikirkan Satya sampai lupa bahwa banyak yang ia harus kerjakan yang pasti jauh lebih penting daripada urusan perasaan. Giri segera membantu Adira melepaskan helmnya lalu menyimpannya kembali di atas motor dan keduanya masuk ke dalam kafe untuk makan. Rupanya setelah menghabiskan waktu jalan-jalan keliling Jakarta sampai larut malam membuat Adira sedikit lega. Walaupun ia masih merasakan sesak di hati, setidaknya malam ini Adira bisa tidur nyenyak. Tepat pukul 2:30 malam Adira baru sampai rumahnya, tentu diantar oleh Giri. Makasih ya Ger. Sama-sama kak, jangan galau lagi.
Besok mau ke sekolah gue kan? Mau dijemput? Oh iya, ya ampun gue sampai lupa. Ya udah besok lu jemput jam 6:30 aja ya. Sekalian lu berangkat sekolah kan? Iya kak. Minta nomor lu boleh kan? Tentu saja Adira memberikannya karena ada kebutuhan penting, bukan karena Adira baper. Lagi pula Gary ini kan adiknya Satya dan umurnya jauh di bawah Adira, jadi tidak mungkin juga Adira menaruh perasaan pada Gary. Setelah selesai memberikan nomor ponsel, Adira kembali masuk ke dalam rumahnya. Kak Adira, apa lagi sih? Dah galak amat. Helm gue mau lu bawa masuk juga. Ngefans amat perasaan sama helm gue kak. Ya ampun, lagi-lagi Adira lupa melepaskan helmnya. Dan saat ini pipi Adira sudah merah seperti tomat busuk akibat menahan rasa malu yang luar biasa. Gary tertawa terbahak-bahak dan Adira buru-buru mengembalikan helm Gary. Kemudian ia kembali masuk ke dalam rumahnya. Dasar cewek kalau galau sampai lupa beban di atas kepala. Jangan diingat beban kenyataan pahit mulu. Setelah selesai mandi membersihkan diri dari keringat yang bercucuran, kini Adira bisa beristirahat dengan tenang berbaring di atas tempat tidur nyamannya. Adira, kamu dari mana aja sih? Aku bete tahu main sama Lingli gak seru. Kamu ini datang gak miss call dulu, aku habis nenangin diri Li. Kayaknya aku harus benar-benar ngelupain saja dah. Kalau Bang Satya dilupain, terus nanti yang nemenin kamu berpetualang siapa? Kan aku bisa sama Adel Li. Dulu juga sebelum Mama Satya kan sama Adel. Nggak seru kalau nggak ada coganya, nggak seru. Adira bawa Abang Tio atau Abang Sandi kek? Atau apa? Atau yang tadi jalan sama kamu aja, Dir? Adira melohok tak percaya. Rupanya Lili mengetahui bahwa Adira jalan bersama Gary. Sungguh Adira malu bukan kepalang. Enggak lah, nggak mungkin. Bocah kayak gitu pasti langsung lari ngibrit denger suara aneh juga. Apalagi lihat hantunya langsung. Ya tapi kan Dir, dia mau tidur ngantuk. Namun tiba-tiba ponselnya bergetar. Adira meraih ponsel yang berada di atas meja dan hendak membaca siapa yang mengiriminya pesan chat. Good night kak, mimpi indah. Adira mendengus sebal, rupanya itu nomor Gary. Buru-buru Adira save agar tidak keliru nantinya. Lebay lo ngucapin selamat tidur segala. Kan biar romantis. Berisik. Gue mau tidur, besok jemput, inget. Jam 6:30 jangan telat. Jangan lewat. Harus pas. Paham kan lu? Ya nih bawel ih. Ya ampun bocah. Gary udah gede kak, bukan lagi bocah. Udah tahu daleman cewek. Cuma daleman kakak aja belum tahu. Bercanda nih. Jangan kirim-kirim emot love itu. Cici tahu nggak? Benar-benar gila Gary ini, membuat Adira muak jadinya. Ini orang sadar gak sih? Dia itu calon adik ipar gue walaupun kagak jadi. Saat hendak tidur, Adira mendengar pintu rumahnya diketuk beberapa kali, entah oleh siapa. Tapi Adira tidak merasakan adanya kehadiran makhluk gaib. Adira bergegas turun dari tempat tidurnya. Adira mau kemana? Udah kamu diam aja di situ, aku mau mastiin siapa yang datang. Kalau arwah gimana? Kayaknya bukan Li. Aku gak mencium kehadiran mereka. Lili hanya mengangguk tenang. Adira segera keluar kamar dan menutup pintu kamarnya, lalu hendak membuka pintu depan rumahnya. Ia terkejut saat rupanya yang datang adalah Satya. Satya lo? Dia mau nikah sama kamu. Satya yang sudah sempoyongan tidak bisa menahan keseimbangan tubuhnya. Ia terjatuh di hadapan Adira. Lo mabuk Sat? Adira membantu Satya berdiri lalu membawanya ke ruang tengah. Satya duduk di ruang tengah dengan tubuh yang benar-benar seolah tidak ada tenaga. Pria itu memeluk Adira membuat Adira tidak mengerti lagi bagaimana cara menghadapi orang mabuk. Saat lu mabuk, kenapa lu bisa kesini? Gue nggak tahu kenapa bisa kesini. Yang gue inget cuma lu Dir. Dir, gue mohon jangan jauhin gue. Kita masih bisa sama-sama. Gue sayang sama lu Dir. Iya. Adira hanya mengatakan iya saja agar Satya melepaskan pelukannya.
Namun Satya terus memeluk Adira erat, membuat Adira tidak mengerti lagi bagaimana caranya agar Satya tersadar. "Sat, tidur ya. Lo tidur di sini biar gue ambilin selimut." Adira berhasil melepaskan pelukan pada Satya, lalu ia melangkah pergi. Namun Satya malah menahannya hingga membuat Adira jatuh dalam dekapannya lagi. "Jangan pergi, Dir. Aku sayang kamu." Iya, bentar, aku cuma mau ambilin selimut." "Bener gak kemana-mana?" "Bener saja." "Cium dulu." Bahkan di saat sedang mabuk pun pria itu masih sempat-sempatnya meminta cium. Adira mendekat ke arah bibir Satya, namun bukan untuk menciumnya, tapi menutup mulutnya dengan telapak tangannya. "Jangan ngada-ngada. Gue mau ambil selimut dulu, abis ini lo tidur, paham?" "Jangan galak-galak sayang." Adira memutar bola matanya malas. Ia segera pergi dari hadapan Satya sebelum pria itu melakukan hal yang bukan-bukan terhadapnya. Sebab Adira tahu betul bahwa Satya tidak bisa mengontrol diri saat sedang mabuk berat seperti ini. Adira membaringkan tubuh Satya di atas sofa lalu menyelimutinya. Pria itu memejamkan matanya lelah. "Kenapa lo selalu bikin gue makin susah saat buat jauh? Kalau gini caranya gue rela aja jadi selingkuhan lo meskipun lo dan Ika nanti." Adira menangis sendu di samping Satya. Saat Adira mau mencium kening Satya, Lili datang dan meniup periwitan dengan keras. "Pelanggaran, tidak boleh mencium mantan pada tempatnya." Apa maksud Lili? Siapa yang menjadi mantan Adira memangnya? Satya kan sahabatnya, tepatnya STNK, sahabat tanpa kepastian. "Dia sahabat aku, Li, bukan mantan. Kamu ngapain sih bawa-bawa periwit segala ih? Habis aku lihat kamu mau cium kening abang tampan, akunya cemburu, aku mau juga cium. Udah sana masuk kamar atau aku usir kamu paksa mau." Buru-buru Lili pergi dari hadapan Adira. Adira tersenyum melirik saat melihat kembali Satya yang tertidur lelap di sofa miliknya. Pria itu terlihat sangat kacau, bahkan ia tidak segan-segan meleguk banyak alkohol hanya demi melampiaskan beratnya kenyataan pahit yang harus ia terima. Saat Adira mau mencium keningnya, tiba-tiba Satya terbangun dan Satya memuntahkan cairan yang keluar dari mulutnya sampai mengenai baju dan selimut. "Astaga Satya, lo maafin aku ya," katanya masih dengan tubuh yang lemah. Adira memakluminya. Gadis itu menghembuskan nafasnya lelah. Satya bahkan memuntahkan banyak cairan sampai mengenai baju sendiri. Jadi terpaksa saja Adira membuka baju Satya. Tetapi gadis itu memejamkan matanya, tak berniat melihat tubuh kekar Satya. "Buka yang matanya, cuma lihat badan doang, gak sampai bawah. Gak mau, jangan mesum lu, Dir." Satya memaksa Adira membuka matanya sampai akhirnya Adira melihat Satya bertelanjang dada setelah kaos milik Satya berhasil ia loloskan akibat banyaknya bekas muntahan pria itu. Adira gugup saat Satya menatapnya dalam, membuat jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya. Ia menelan salvinanya susah payah, bahkan hanya karena tak kuasa melihat Satya yang menatapnya. Tetapi wajah Satya begitu tampan dan sulit dideskripsikan dengan kata-kata. Satya mendekatkan wajahnya pada Adira, namun sedetik kemudian Adira menyadarinya dan menyingkir. "Lu jangan liatin gue kayak gitu. Muka lu itu muka horor tau gak?" Buru-buru gadis itu mengambil kaos dan selimut yang tadinya dipakai Satya. Ia segera pergi ke kamar mandi dan menyimpan selimut juga kaos Satya di ember tempat pakaian kotor. Kemungkinan besok Adira baru ada waktu membawa pakaian-pakaian kotornya ke laundry. Adira memberikan selimutnya untuk Satya karena tidak ada lagi selimut lainnya. Hanya tersisa miliknya karena Adira tidak mempunyai kaos yang seukuran dengan Satya. Jadi ia memilih hanya memberikan selimut saja untuk menutupi tubuh Satya. Tepat pukul 4:30 pagi, Gary sudah menjemput Adira. Padahal Adira bilang tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tetapi pria itu malah datang di waktu pagi-pagi buta. Apakah Gary ini waras? Datang subuh-subuh ke rumah Adira mengganggu Adira yang masih terlelap tidur saja. "Adira, kayaknya di luar ada orang deh." "Siapa sih ini tuh, masih gelap, Li?" Adira terpaksa bangun dengan mata yang masih berat. Pelan-pelan gadis itu turun dari tempat tidurnya dan berjalan menuju pintu depan rumah. "Siapa sih datang pagi-pagi gini? Nyasar kali."
Adira terkejut saat di hadapannya ada Gary yang tersenyum kikuk. Lu pagi-pagi gini ngapain? Lu gak lihat langit masih gelap? Gak apa-apa kak, kan takut kesiangan. Gue kebetulan gak tidur cuma demi gak mau telat datang ke sini. Belum Adira suruh masuk, tapi pria itu sudah masuk terlebih dahulu dan duduk di sofa sambil mengambil sebatang rokok dari kotaknya. Namun saat baru saja pria itu duduk, ia melihat di hadapannya ada seorang lelaki yang terlelap tidur dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Siapa itu kak? Karena Gary penasaran, pria itu mendekat ke arah Satya dan ia terkejut saat rupanya itu kakaknya sendiri. Kak Adira, lu habis nggak? Buru-buru Adira mendekap mulut Gary dan membawa Gary ke ruang TV. Lu jangan berisik, gue nggak apa-ngapain sama abang lu. Biarin dia tidur di sini. Abang lu mabok semalam tahu nggak? Nyusahin aja. Oh gitu ceritanya. Aku pikir kamu bobo sama dia nih. Gue masih ngantuk Gary. Mending lu balik sana. Nggak mau di sini aja. Ya udah sini lu bobo di pangkuan gue. Adira menepuk jidatnya lelah. Sungguh menghadapi Gary lebih berat daripada menghadapi setan gendruwo sekalipun. Lu di sini aja. Gue cuci muka dulu. Kak, gue pengen ngopi boleh nggak? Bikin aja di dapur. Dengan cepat Gary bangkit dari tempat duduknya lalu menuju dapur untuk membuat kopi. Lily tersenyum malu-malu melihat Gary, padahal Gary tidak melihatnya, tapi Lily yang super centil itu berasumsi seolah Gary melihatnya. Lily mempunyai ide, ia menyerupai Adira untuk bisa mendekati Gary. Tentu saja tanpa sepengetahuan Adira. Jika Adira tahu maka Adira akan murka terhadap Lily. Kak, ngapain di sini? Katanya mau cuci muka ke kamar mandi. Buru-buru Lily memeluk Gary dari belakang, sementara yang dipeluk melahok tak percaya. Kak, lu? Kamu ganteng banget sih, aku suka. Hah? Iya aku suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacarnya aku? Pacar? Kalau kesurupan bukan sih? Aku gak kesurupan, aku suka sama kamu. Yang benar? Benar, mau ya jadi pacar aku? Tapi Bang Satya. Tiba-tiba Satya hendak terbangun dan mau mengambil air putih ke dapur karena merasa tenggorokannya kering. Aku gak ada hubungannya sama abang tampan. Yang ada hubungan sama abang tampan itu Belum sempat Lily mengatakan nama Adira, tiba-tiba Satya datang. Satya terkejut bukan main saat melihat Adira memeluk Gary seperti itu. Bangsat! Satya menghampiri Gary dan memukulnya habis-habisan. Aduh gawat, salah paham. Karena Adira mendengar keributan itu, ia keluar kamar mandi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Lily menghilang pergi karena ia takut Adira murka terhadapnya. Adira terkejut bukan main saat melihat Gary yang sudah babak belur akibat perlakuan Satya. Satya, lu apa-apaan? Ger, lu gak apa-apa? Ayo gue bantu bangun. Satya, lu apa-apaan sih ya? Lu yang apa-apaan? Lu meluk-meluk dia kayak cewek murahan, tau gak lu? Meluk? Maksud lu apa? Kapan gue meluk Gary? Oh jadi lu gak mau ngaku? Lu pikir gue buta? Walaupun kepala gue masih pusing, tapi gue gak buta buat lihat siapa yang ada di hadapan gue. Saat lo, gue gak mau dengar penjelasan apapun dari lu lagi. Gue balik. Kesalahpahaman itu membuat Adira semakin dia terbelit masalah. Satya pergi sementara Adira tidak bisa menahannya karena tidak tega melihat Gary yang babak belur. Gadis itu membopong Gary ke ruang tamu dan hendak mengobati luka-lukanya. Lu tunggu di sini biar gue obatin. Gue ambil P3K dulu di kamar. Saat sampai di kamar, Adira memanggil Lily marah. Ia tahu bahwa ini ulah boneka hantunya itu. Keluar kamu Lily, jangan buat aku semakin marah. Adira, aku minta maaf. Aku gak berani nunjukin wujud aku di hadapan kamu. Aku takut kamu sangat marah pada aku pasti. Li, jangan buat aku semakin marah. Akui perbuatan kamu di hadapan aku lalu minta maaf. Aku minta maaf Dira. Aku gak bilang kamu dulu kalau aku mau nyamar. Niatnya aku hanya mau meluk Gary karena aku suka. Tapi aku gak tahu kalau abang tampan itu terbangun dari tidurnya. Aku maafin kamu. Kamu jangan nangis lagi ya. Aku minta maaf terlalu keras sama kamu.
Lain kali jangan diulangi. Jangan menyerupaiku untuk tujuan kamu, Li. Kamu boleh menggoda Gary tapi tidak dengan menyerupaiku dan tidak di luar batas. Paham? Lili mengangguk. Kemudian Adira mengambil P3K untuk bergegas pergi keluar kamar dan mengobati Gary di ruang tengah. Adira kembali ke ruang tengah membawa kotak P3K dan dengan sigap mengobati luka lebam di pipi Gary. Maafin gue. Gara-gara gue abang lo jadi salah paham dan lo kena imbasnya. Gak apa-apa kak. Sakit kak, pelan-pelan. Oh iya kak, gue mau kok jadi pacar lo. Maksud lo? Ya elah kak, pura-pura amnesia ya kamu. Tadi kan di dapur kamu nembak aku. Aku mau banget. Sebenarnya iya kak, gak apa-apa, gue tahu lu suka sama gue dari gue masih kecil kan. Tapi perbedaan umur membuat kita gak bisa bersatu. Gak apa-apa kok kak. Gue biar beda jauh umurnya malu, tapi gue bakalan jaga lu seumur hidup. Jangan malu-malu kak. Terkadang cewek nembak duluan bukan karena murahan, melainkan karena gak bisa nahan perasaan. Gue ngerti dan gue mau jadi cowok lu kak. Asal lu tahu ya Gary, yang di dapur tadi bukan gue. Kalau itu bukan Kak Adira terus siapa dong? Dan yang sekarang depan gue siapa? Setan. Buru-buru Gary berlari terbirit-birit ketakutan, tak peduli dengan luka lebam yang belum selesai Adira obati. Adira menepuk jidatnya lelah. Gary berlari terbirit-birit keluar rumah Adira. Nafasnya memburu panik dan berkeringat dingin. Gary tunggu. Lu Kak Adira apa setan? Jujur, lu pasti setan kan? Lili, awas kamu ya. Lili, weh, gue nanya sama lu setan apa Kak Adira yang real? Ini gue Adira, sumpah gue Adira. Beneran yang ngajakin gue pacaran apa yang ngobatin gue di ruang tengah? Yang ngobatin lu di ruang tengah. Gila kali kalau gue ajak lu pacaran. Coba peluk gue beneran apa enggak? Apa sih? Tuh kan setan berarti pasti lu. Ya udah peluk aja kalau nggak percaya. Gary tersenyum licik. Ia buru-buru memeluk Adira. Anjrit, gede. Umpatnya dalam hati. Buru-buru Adira melepaskan pelukan Gary karena mendengar apa yang Gary katakan dalam hatinya. Lepasin, jangan modus. Udah kak, jangan dibahas. Masuk lagi ayo ke dalam. Akhirnya keduanya masuk ke dalam. Sambil menunggu pagi, keduanya larut dalam obrolan ngalor ngidul. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6:12 pagi. Akhirnya Adira memutuskan mandi dan bersiap-siap.